Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahray Farandi ingin mempresentasikan hasil revisi yang diajukan oleh Bapak Bagus Tri Mahardika di aplikasi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Lapangan Futsal pada Banyumas Sport Complex menggunakan Microsoft Visual Basic.net. Baik, yang pertama-tama, sebelumnya aplikasi ini hanya menggunakan satu admin, yaitu satu user, yaitu admin. Setelah diadakannya revisi dari Bapak penguji, diminta untuk menambahkan user lainnya, yaitu manajer, di mana manajer dapat melakukan aktivitas lihat laporan dan jadwal. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan untuk user admin. Nah, di form menu utama terdapat label admin, di mana jika kita melakukan proses login sebagai admin. Dan di menu utama juga terdapat menu data yang terdiri dari data member, data pegawai, dan data booking. Di menu transaksi terdapat menu pembayaran member, menu pembayaran non-member. Dan untuk menu laporan terdapat laporan pembayaran dan jadwal. Baik, saya akan melakukan proses input data pegawai. Yang pertama-tama kita masukkan nama, tipe identitas, nomor identitas, dan alamat pegawai. Kita lakukan proses input. Data berhasil input. Jika kita ingin melakukan proses edit data, kita hanya tinggal melakukan klik data yang ada di data grid view. Lakukan proses edit data. Update data berhasil dilakukan. Dan jika kita ingin melakukan proses hapus data, kita hanya tinggal melakukan proses klik data yang ada di data grid view, lalu hapus. Delete data berhasil dilakukan. Selanjutnya, jika kita ingin menginput data member, kita masukkan nama, jenis kelamin, nomor handphone, pekerjaan, dan alamat. Di sini juga ada isi jadwal, di mana jika member sudah melakukan pendaftaran di pendataan member, jika ingin melakukan proses input jadwal, data booking member, jika setelah member melakukan proses isi jadwal, kenapa ada satu nama 4 kali input data? Karena di dalam karena member dalam satu bulan bermain 4 kali. Selanjutnya ada menu data booking. Prosesnya sama seperti tadi, memasukkan nama, nomor telepon, tanggal main, mulai jam, dan sampai jam berapa. Yang kedua ada menu transaksi. Di sini ada pembayaran member. Jika setelah melakukan proses isi jadwal, member dapat melakukan proses pembayaran. Setelah melakukan proses isi jadwal,
member akan melakukan proses pembayaran. Di form pembayaran kita harus memasukkan ID member, yang mana kita melakukan proses pemanggilan data yang sebelumnya. Sebagai contoh MB01. Di sini terdapat biaya, yaitu biaya yang akan dibayarkan oleh member. Nah, saya jelaskan kenapa ada tidak button edit, karena member diharuskan membayar secara penuh atau secara full setelah melakukan proses pendaftaran atau isi jadwal member. Jadi kita harus memasukkan sesuai dengan harga yang tertera di atas. Harga yang tertera di atas pun sudah mendapat potongan harga sebesar 10% dari harga normal. Jadi kita masukkan 540.000. Kita lakukan proses total, kembalian 0, dan kita simpan. Data berhasil di input. Jika kita selesai melakukan proses input pembayaran member akan mendapatkan bukti yang mana kita harus masukkan ID member di sini. Sebagai contoh MB02, kita pencet button cetak. Bukti pembayaran akan tampil. Di sini terdapat ID dan nama, tanggal mulai, selesai, harga bayar, dan kembalian. Kenapa ada 4 data atau 4 nama? Karena setiap member akan bermain sebanyak 4 kali dengan tanggal yang berbeda dalam waktu 1 bulan. Yang selanjutnya ada pembayaran non-member, di mana prosesnya sama seperti tadi. Kita akan melakukan proses pemanggilan ID member, ID non-member BK02. Sebagai contoh, kita lakukan proses cari, akan muncul nama, tinggal kita masukkan durasi berapa jam yang ingin non-member sewa, uang muka. Sebagai contoh, kita lakukan proses uang muka, kita masukkan uang DP nya misalnya 100.000. Kita total harga itu uang kurang, yang mana di sini kurang 50.000. Kita lakukan proses simpan, data berhasil input. Dan jika sewaktu-waktu non-member melakukan proses pelunasan, kita hanya tinggal melakukan proses edit, di mana kita hanya memerlukan mengklik data, lalu ganti uang menjadi status menjadi lunas, pembayaran 150.000. Kita lakukan total, uang kurang menjadi 0. Kita lakukan pencet button edit, update data berhasil dilakukan. Total 150, bayar 150.000, sisa 0, dan status lunas. Jika kita ingin mencetak bukti pembayaran, kita hanya tinggal memasukkan ID booking. Sebagai contoh BK02, kita lakukan BK02, kita lakukan cetak, ID, nama, durasi, mulai, selesai, harga. Kita lakukan refresh BK02. BK, nama, status lunas, nama, durasi, mulai, selesai, harga, dan uang yang dibayarkan. Yang ketiga yang terakhir ada menu laporan. Ada laporan pembayaran dan ada jadwal. Di menu laporan pembayaran terdapat laporan member dan laporan non member, yang mana ini adalah pemasukan dari
seluruh pembayaran di member. Oke, kita melakukan proses refresh, akan muncul data member yang sudah melakukan proses pembayaran dengan harga total di bawahnya. Laporan non-member sama, tapi hanya laporan seluruh pemasukan uang bagi yang non-member saja. Ada yang terakhir, ada jadwal. Terdapat dua, yaitu jadwal member dan jadwal non-member. Di sini member jika ingin melakukan proses isi jadwal diharuskan untuk mengecek jadwal apakah sudah ada yang bermain di tanggal tersebut dan di jam tersebut. Misalnya tanggal 8 jam 11. Jika data kosong, itu menandakan tidak ada yang melakukan proses penyewaan di tanggal tersebut dan di jam tersebut. Dan jika ada data atau muncul data, maka itu ada yang bermain di tanggal tersebut dan di jam tersebut. Itu adalah user admin. Dan sekarang kita akan melakukan proses login menggunakan user manager. Jika admin melakukan login, maka akan muncul label bertuliskan admin, dan manajer pun juga seperti itu. Jika kita melakukan proses login menggunakan user manager, akan muncul label bertuliskan manager, yang mana manager ini hanya dapat mengakses laporan pembayaran dan jadwal penyewaan lapangan. Sekiranya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.